5 film rekomendasi yang harus kalian tonton selama pandemik ini. Ketika nyampe di Busan, ternyata ada sebagian warga yang masih terjebak di gedung-gedung itu. Yang mesti dia tolong, bingung kan? The Kingsman itu akan membuat perdamaian lah di kota, Jadi di negara dia sendiri. Datanglah orang dari masa depan untuk menyelamatkan di masa ini gitu. Tapi menyelamatkan dengan cara lagu-lagu mereka gitu. Hai guys, kembali lagi di Firman Talks bareng gue Diki dan sohib gue Agung Indra Praja. Asik gue, oke. Agung, bukan Agung Bex lagi nih. Udahlah, itu mah nama panggung yang lain. Jadi pada episode Firman Talk kali ini, Gung, kita mau bahas beberapa berita yang tentunya terupdate yang pastinya menarik, Gung, buat sobat Firman ada di rumah. Dan nggak cuman itu, kita juga nanti mau ngasih beberapa artikel yang menarik atau informasi yang gak kalah seru pastinya. Bener. Dan tentunya ini pasti informatif dan pastinya bermanfaat buat sobat Firman yang ada di rumah. Ya, tapi jangan di skip dulu nih, karena nanti di pertengahan segmen kita bakal ngasih tahu film apa aja yang kalian harus tonton setelah pandemi ini, yang sudah akan rilis di bioskop ataupun di Netflix. Ada nggak belibet? Jadi ada apa aja nih yang kita bakal bahas di Firman Talks kali ini, Dix? Oke, jadi sebelumnya gue mau cerita dulu sama lu nih, Gung. Jadi akhirnya gue setelah beberapa episode tidak syuting di Firman Talk, akhirnya gue kembali lagi. Dan mungkin lu juga udah bilang ke para sobat Firman juga fans lo yang mencari kemanakah Diki berada. Jadi memang selain dari yang lu waktu itu bilang kalau gue memang ada kesibukan lain atau project lain dari Firman, dan kemarin tuh gue kecelakaan, gue. Iya. Harusnya lo jangan bilang kecelakaan. Lo harusnya keluar kota atau keluar negeri biar lebih oke aja gitu. Enggak, gue mau cerita buat sobat Firman juga. Jadi ada intinya juga. Jadi kemarin gue kecelakaan, dan memang gue kecelakaan motor terjadi tunggal. Insiden lah ya. Iya, kecelakaan motor tunggal, insiden. Gue sih beruntungnya tidak terluka parah pada saat itu. Amin. Cuman ya luka-luka lecet aja. Gue tidak menyalahkan siapapun, karena memang waktu itu juga gue ini skip, Gung. Musibah namanya juga ya. Iya, namanya musibah. Gue nggak mau menyalahkan siapapun. Yang gue salahkan adalah gue sendiri. Mungkin pada saat itu gue kurang berhati-hati. Ya, kurang konsentrasi. Nah betul, kurang konsentrasi. Nah ini sama halnya sama kayak berita yang mau kita baca ini. Oh, ini yang lagi viral itu ya, betul, di sosial media. Betul, makanya berkendara ini harus konsentrasi. Jangan kayak seperti ini nih. Jadi nih ada orang kaya tapi miskin hati. Wanita di Medan ngotot ganti rugi walau mobilnya tak lecet. Nggak apa-apa. Karena ini kan kita tidak ada skrip ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan standnya langsung coplok gitu. Betul, kaget kayaknya. Gue tuh ngelihat videonya aja tapi gue nggak baca beritanya. Tapi itu rame kan? Rame. Cuman gue baca judulnya tapi nggak baca artikelnya. Nih, gue mungkin bacain sedikit buat sobat Firman ya. Jadi meski mobilnya tidak lecet sedikit pun, setelah nyaris disenggol mobil truk Yaris ya, seorang wanita pengendara mobil di Medan ngotot minta ganti rugi kepada seorang sopir truk. Jadi Gung, si perempuan ini atau mbak-mbak ini mbak-mbak ya. Jadi mobilnya itu dia menyalip truk dan ternyata itu nyaris tersenggol, nyaris aja. Nyaris itu berarti nggak kesenggol, dan ternyata si mbak-mbak ini atau perempuan ini tuh marah-marah menyalahkan kepada sopir truknya. Itu berhenti di pinggir jalan dan marah-marah maki-maki bahwa mobilnya ketabrak atau keserempet. Tapi dan dia ngakunya si spionnya itu kena. Gitu. Untungnya pada saat itu ada warga sekitar di situ ngerekam kondisi mobilnya gitu. Jadi pada saat marah-marah kepada sopir truknya itu, perempuan juga itu sih yang ngerekam. Itu ngasih tahu, "Mbak, ini ternyata mobilnya nggak rusak loh," katanya. Abis dari situ si supirnya baru ngebelak balik, marah balik. Ayolah kita ke polsek aja, saya ada SIM. Dari situ si mbak-mbaknya itu, perempuan itu yang kesenggol mobilnya, yang nyaris kesenggol, itu malah jadi tiba-tiba. Tapi kalau misalnya kita lihat video amatirnya ya, itu kan memang nggak disengaja ya. Terus untuk berita yang kedua adalah jenis hobi yang cocok untuk kaum introvert, Gung. Ini masalahnya nih, kaum introvert nih banyak orang yang bilang dirinya introvert tetapi tidak mencerminkan, tidak sesuai lah. Harusnya yang bilang introvert, gue ini introvert. Sebenarnya orang introvert tuh nggak pernah bilang dia. Tapi orang yang melihatnya yang ngerasain kalau dia itu introvert gitu. Nah, dia kan ngebahas hobi, dan ada beberapa hobi yang memang disukai oleh introvert nih. Salah satunya adalah memasak. Kalau kata gue sih memasak karena memang dikerjakan oleh sendiri, ya mungkin bisa aja sih. Dan memang dia punya ide apa, pengen bikin sesuatu apa, ya itu sih bereksperimen apa. Tapi biasanya orang-orang introvert yang hobi masak
biasanya cuma buat masak diri sendiri aja, buat kepentingan sendiri. Nggak dipublikasikan, biasa nggak kayak save gitu. Untuk apa dipublikasikan atau diambil videonya biasa gitu sih. Atau mungkin dia cuma untuk menghabiskan waktu aja kali ya. Salah satunya itu ya. Oke. Terus juga ada menggambar ya. Menggambar. Biasanya kalau orang introvert nih, Dik, menggambar itu tahu nggak sih penuh dengan drama. Apa tuh gimana dramanya? Biasanya nih kalau misalnya orang yang extrovert kalau menggambar ya biasa lah, mural kayak gambar gedung kayak. Paham. Tapi kalau misalnya orang introvert dia tuh kayak gambar yang kita penuh tuh teka-teki gitu ya. Yang apa di otak gitu ya. Akar kemana terus tiba-tiba ada balon. Lo pernah lihat gak sih kalau ada korban bunuh diri sebelum melakukan bunuh diri buat gambar yang penuh misteri. Tapi bukan introvert nih ya. Contoh-contoh gambarnya seperti itu gitu. Iya. Mungkin apa yang dia pahami, yang dia suka aja kali. Biasanya gambar muka gitu sebelah atau wanita lagi nangis sedih. Biasanya gitu. Imajinasi dianya aja. Iya. Biasanya gitu. Orang introvert tuh daripada curhat lebih baik menggambarkan. Mungkin gitu. Sama kayak hobi yang selanjutnya nih, menulis. Nah, menulis. Itu juga hampir sama mungkin ketika dia punya ide apa, punya kreasi apa, ditulis aja gitu. Tapi kebanyakan penulis itu ya, penulis itu orang introvert. Oh iya. Kemudian selanjutnya ada fotografi sama ya. Mungkin fotografi juga ketika dia memang ingin meluapkan imajinasinya hobinya, atau hobinya dia. Iya, ekspresinya sih biasanya. Fotografi ini ada beberapa bagian memang nggak perlu orang banyak juga gitu. Misalnya memoto objek-objek misalnya. Tapi objeknya aneh sih kalau menurut gua kalau orang introvert. Dan yang terakhir mungkin ini sih udah nggak ada, udah beres. Cuman mungkin ada masukan lagi dari gua. Mungkin yang satu lagi adalah menonton. Karena mungkin gue juga tipikalnya agak-agak introvert juga sih mungkin. Dan gue juga emang. Tapi kalau film ataupun itu yang mesti ditonton, walaupun introvert ataupun extrovert gitu ya, pasti banyak yang hobinya sama nih, hobi nonton ini, Dik. Iya betul ya. Iya. Oh berarti gue gak introvert berarti ya? Nggak ada orang introvert bilang dirinya introvert. Nggak ada. Oh berarti gue gak ya? Nggak, ya. Cuman kita yang harus bisa nilai sendiri. Itu. Selanjutnya ini ada berita nih yang ini kalau kita ngomongin nonton, ini juga ada bodor nih ceritanya. Parah. Bodor. Jadi ceritanya dia itu adalah YouTuber Indonesia menadak viral, bikin konten 2 jam gak ngapa-ngapain Itu dan emang sekarang viewernya gue lihat udah 1,6. Gak ngapa-ngapain 2 jam loh. Enggak, masalahnya sebenarnya bukan salah si YouTubernya. Apa tuh, Gung? Viewersnya dong. Iya, kenapa mau? Ngapain nonton orang diem aja selama 2 jam? Ya karena sih kalau kata gue ya, dia itu bukan yang gak ngapa-ngapain, tapi dia ngapa-ngapain. Ini sebenarnya out of the box. Dia bikin 2 video jam itu, ini tiduran seperti apa, terus ngambil apa? Enggak, dia bikin video kayak gini. Memang dia bikin konten baru yang out of the box, yang mungkin di Indonesia belum ada yang kayak gini. Makanya orang-orang pingin lihat. Tapi banyak loh sebenarnya. Oh iya. Yang udah melakukan gua nggak tahu tuh, baru konten tahu. Ini banyak, cuman mungkin yang viralnya sebagian kayak misalkan dia gitu. Sebenarnya ada. Waktu itu gue pernah lihat rebahan selama 2 jam. Ada. Faedahnya apa itu di videoin? Jadi si clickbait judulnya. Keseharianku selama di kosan. Ternyata videonya itu 2 jam itu cuma hanya tiduran, ganti posisi, terus baca buku, main handphone, ngecas, tiduran lagi. Gila, ya gitu. Daripada kita ngomongin soal konten-konten yang bisa dibilang seleranya beda-beda nih ya, nontonin orang selama berjam-jam. Nih kita juga mau ngasih tahu nih 5 film rekomendasi yang harus kalian tonton selama pandemik ini. Asik. Bahkan ada beberapa bioskop yang sudah dibuka ya dengan protokol yang sudah diterapkan. Protokol keamanan itu ya. Ya, ini bukan hanya di bioskop aja, Dik. Oh iya. Yang bakal tayang, tapi di Netflix juga, di Hotstar juga ada. Jadi kan beberapa aplikasi atau penyedia film ini selama pandemi ini kan banyak film yang nggak jadi rilis di bioskop, akhirnya dipindahkan di Netflix atau dimanapun. Betul. Nah ini trailernya jadi trending di YouTube. Oh, wah itu pasti bukan kaleng-kaleng lah. Bukan kaleng-kaleng dong, bukan kaleng-kaleng. Nah jadi yang pertama nih ada film yang wajib Sobat Firman tonton. Ini namanya salah dong. Judulnya adalah Train to Busan 2 Zombie Movie. Oke. Jadi yang pertama itu gue nggak nonton, Dik, tapi gue baca semua trailernya atau semua sinopsisnya. Secara nggak langsung otak gue berfantasi lah ya. Oh cerita yang pertama tuh kayak gini. Cerita yang pertama tuh tentang kebayang ya. Ya kebayang lah tentang wabah zombie yang ada di Korea Selatan itu. Nah itu juga kan yang pertama itu sempat viral juga dan jadi mungkin
masuk kategori film terbaik lah ya. Di tahun berapa itu? 17 atau 18? 2016-an ya, lupa gua. Nanti juga gua lihat ya. Bedanya di film kedua ini wabah zombie diceritakan sudah menjangkit semenanjung Korea Selatan, Dik. Jadi kan bukan wabah corona aja, wabah zombie juga. Jadi ini adalah film terusan dari yang pertama yang itu masih pertama, nyambung. Yang pertama, cuman beda ceritanya. Jadi yang kedua ini itu Korea Selatan itu kotanya itu dipenuhi dengan zombie dan akhirnya beberapa warga ataupun sebagian warga Korea Selatan itu akhirnya mengungsi. Nah, setelah mengungsi, ini si pemeran utamanya ini bernama Kang Dong-woo. Wah, orang Bandung nih. Ada Kangnya. Ya, dia juga pernah membintangi film Secret Reunion di 2010. Nah, ini ceritanya si pemeran utama ini juga ngungsi. Gimana? Juga ngungsi. Ketika ngungsi, dia dikasih misi sama salah satu orang kaya atau pengusaha lah ya, untuk mengambil barang di kota Busan itu. Di kota Busan itu dengan upah. Itu? Dengan upah. Gua nggak tahu barangnya apa ya. Tapi kan ternyata kan masih banyak wabah juga di Busan itu, wabah zombie. Ketika nyampe di Busan, ternyata ada sebagian warga yang masih terjebak di gedung-gedung itu, yang mesti dia tolong. Bingung kan? Tapi warganya itu masih manusia kan? Masih manusia. Ada anak kecil, ada wanita yang masih dia tolong. Nah, bingungnya ini dia antara mengambil barang atau kemanusiaan untuk menolong. Cuman kan namanya zombie diceritakan itu kan serem banget ya, bisa ngejar atau apa. Ya, yang gue lihat sih kemarin yang di Busan yang pertama itu, Train to Busan yang pertama, kalau si zombie itu bisa lari, jadi kayak film World War Z gitu. Iya, ngejar lah. Nggak kan biasanya kalau di zombie itu kan yang kebanyakan film dia kan jalan gitu. Kayak Walking Dead. Iya, biasa kan jalan, nggak lari. Dia kan sebutnya Walking Dead zombie itu. Dan gue sih nggak bayangin kalau gue ada di situ, gue nggak tahu harus ngapain karena masih zombinya lari gue. Dan yang paling seremnya lagi ketika misal ada manusia yang masih selamat di kota Busan itu, apa tuh? Itu bakal dijadikan tumbal untuk pertarungan dengan zombie. Jadi ada perjudian di kota Busan itu. Nih, ngapain ya? Bukannya dia survive ya pindah kota gitu ya? Iya, bukan. Jadi akhirnya dibisniskan lah ya. Jadi misalkan masih ada warga nih, ketangkep nih sama manusia, ada orang jahat nih. Yang menyalahgunakan si kejahatannya itu. Misalkan lo ketangkep nih, lo bakal diaduin atau satu ring dengan zombie untuk berantem. Iya, satu arena. Nah, ini tugas si Kang Dong-woo ini yang menyelamatkan manusia-manusia yang tidak berdosa itu. Kasian banget ya, udah mah pos apokalip, zombinya pada serem, lari gitu. Harus berantem juga sama zombie-nya. Ini apakah akan berhasil? Kalian harus tonton nanti. Karena ini trailernya ini hampir 15 juta viewers lah selama 2 menit ini trailer. Tapi kalau nggak salah yang gue lihat kemarin itu, gue pernah lihat scroll film ini udah tayang di Korea ya. Kayaknya sih ya. Dan ini jadi box office juga buat di sana gitu. Nah, mudah-mudahan sih ini jadi tontonan yang menarik buat Sobat Firman nih. Kalau nggak di Netflix cari deh. Siapa tahu ada yang nyangkut gitu kan. Betul. Kalau memang sudah dibuka pun di bioskop ya, ini jadi salah satu film yang rekomendasi untuk kalian tonton. Kayaknya gue juga penasaran sih, Dik. Iya sih, gue bakal ngisi paket Netflix gue untuk nonton. Cuman kayaknya kalau nonton sendiri siang-siang tuh kayaknya kurang asik. Nonton sendiri malam-malam nih kayaknya ngebayangin kan enak banget ya. Dapat creepy-nya gitu. Terus ada apa, Dik? Yang kedua ada Kingsman yang terbaru. Oh ya, ada Kingsman ya. Kalau Kingsman yang pertama, yang kedua kan dia ngebahas si Axie ya. Iya. Kalau sekarang dia flashback ke belakang, Gung. Jadi kalau di trailernya ini dia ngejelasin bagaimana kacaunya perang pada masa itu, dan memang di situ memang ada suatu misteri yang memang harus dipecahkan oleh si Kingsman itu, dan Kingsman ini baru diperkenalkan ya pada saat itu, dan memang asal muasalnya seperti itu gitu. Kingsman itu kayak dan ini agent ya, kayak agent di Kingsman. Jadi Kingsman ini bukan raja tapi sebagai tailor. Dan kalau kita lihat film si Kingsman yang awal yang 1 atau 2 itu, gue lupa entah 1 atau yang kedua, dia itu dapat award sebagai the best British award di. Jadi kalau yang nonton yang pertama wajib nonton yang kedua nih ya. Iya, betul, biar karena nyambung. Dan ketiga ini dia ceritanya flashback belakang gitu. Dan kalau gue lihat memang ceritanya emang bagus sih gitu. Dan ini mungkin salah satu rekomendasi juga gitu. Jadi isinya tuh si The Kingsman itu akan membuat perdamaian lah di kota, jadi, di negara dia sendiri. Jadi ada perang itu, memang perangnya juga ada yang salah mungkin pada saat itu. Iya, ada perampokan. Ada sesuatu yang memang ada pembunuhan juga. Betul, aneh-aneh gitu. Makanya
harus diselidiki ada apa gitu. Ya, soalnya di balik peperangan itu ada satu kelompok yang bisa dibilang yang merancang skenario itu. Lebih ke mencari keuntungan ya. Elit global gak? Wah, teori konspirasi jatuhnya ya. Bisa jadi itu teori konspirasi. Ya, jadi nih wajib kalian tonton nih The Kingsman ya. Betul. Tapi lumayan juga sih dari kalau gua ngikutin Gung dari 1 ke 2 itu rame. Dari sinopsisnya keren banget sih ini. Nah, yang ketiga nih Gung ada Bill and Ted nih apa nih? Boleh digeser nih dikit ya. Boleh. Ya. Jadi buat kalian nih Bill and Ted ini kan pernah ada sequel pertamanya. Oh iya itu kalau film dulu deh. Iya, film yang laku banget di tahun 90-an itu. Ini bagi kalian yang besar di era 90-an pasti tahu film ini. Pasalnya film ini sangat banyak ditonton pada tahun 90-an. Nah, ya benar tuh, Keanu Reeves dan Alex Winter nih akan kembali memerankan tokoh Bill and Ted. Nah, film yang mengisahkan tentang mengarungi ruang waktu ini sangat ditunggu oleh penggemarnya. Untuk tahun ini, Bill and Ted yang umurnya sudah kepala 5 ditugaskan oleh seseorang di masa depan untuk membuat perdamaian dunia untuk saat ini dengan lagu-lagunya. Walaupun kedengarannya tugas ini mustahil, akankah mereka bisa menyelesaikan tugas ini? Jadi hampir mirip ya. Hampir mirip loh dengan era yang sekarang. Pakai lagu jadinya. Iya, ini kan mengisahkan banyak problem. Nah, problem di dunia ini kan lagi ada pandemi COVID-19 ya. Jadi mungkin lagi kacau banget. Nah, datanglah orang dari masa depan untuk menyelamatkan di masa ini gitu. Tapi menyelamatkan dengan cara lagu-lagu mereka gitu. Tapi kalau gue lihat memang cara-cara dengan musik sih sebenarnya pemersatu bangsa. Ada bahkan banyak sih. Banyak. Yang gue inget nih ya, John Lennon Imagine juga itu kan salah satu emang lagu buat perdamaian. Terus lagunya banyak sih kayak misalkan dulu kalau kita lihat Heal the World juga iya. Lalu ada siapa Dik? Yang keempat atau yang selanjutnya ada nih, bentar. Untuk yang suka dengan Bollywood, goyang-goyang aresehe, hujan-hujanan ya. Kejar-kejaran sama cowoknya. Nah ini harus cocok nih dengan film apa Dik? Namanya Dil Bicara. Dil Bihara. Gua nggak tahu bacanya gimana nih. Pronunciation-nya Dil Bihara. Dil Bihara. Ya. Sebenarnya sih kalau menurut gua yang bikin naiknya ini karena si aktor utama ya? Karena aktor utamanya itu meninggal dari suicide. Dan memang itu jadi kontroversi ya. Jadi perbincangan hangat di Indianya itu sendiri gitu. Walaupun ini sudah syuting ya. Sudah syuting, sudah beres, mau tinggal launching. Tayang. Jadi itu mau launching bulan Maret entah April gitu, gue lupa. Dan ini tiba-tiba ada COVID. Jadi harus di-suspend, harus di hold ya. Di hold dulu. Dan kemudian gak lama dari itu si pemeran utamanya namanya itu Singh Rajput suicide. Tapi yang jadi perbincangan itu karena si manajernya itu meninggal suicide juga seminggu sebelum dia suicide. Dan ini ada apa ini, kenapa? Ini bukan konspirasi loh ya, karena nyawa. Jadi kan banyak yang bertanya-tanya nih, kenapa kok meninggal, dan akhirnya ini jadi film terakhir si Rajput ya. Rajput ini. Padahal dia udah banyak filmnya kan, udah banyak banget dan udah oke lah. Bisa dibilang hampir setara dengan Shah Rukh Khan lah. Iya. Ya mungkin artis papan atas mungkin ya. Dan ini filmnya menceritakan tentang dua orang manusia yang mengidap kanker. Iya. Tapi dengan walaupun dengan bumbu percintaan, yang pasti ada lagunya, ada nyanyinya. Selanjutnya ada apa, Gung? The Kissing Botsu. Nah, yang pertama juga harus kalian tonton. Jadi kalau misalkan belum nonton yang pertama, jadi kalian pasti bingung. Karena itu ceritanya nyambung kali ya. Ceritanya nyambung. Jadi akhir cerita film pertama ini kan diceritakan setelah menjalani berbagai rintangan. Namanya kisah percintaan kan complicated banget lah ya. Ini cocok nih buat anak-anak muda yang bucin nih nonton film kayak begini nih, cocok. Hubungan Ellie dong gua bacanya. Hubungan Ellie dan Noah ini bisa bersatu. Sayangnya Noah yang telah lulus SMA duluan akhirnya kuliah di Harvard. Noah ini cowok dan Ellie ini ceweknya. Nah, gua lagi bayangin nih. Terus jadi kan kakak kelas si Noahnya itu kakak kelasnya Ellie. Akhirnya lulus duluan, kuliah di Harvard, menjalani hubungan jarak jauh LDR. Nah, setelah beberapa pekan menjalani hubungan jarak jauh, ini kan pasti ada rasa kerinduan ya, rasa cemas atau rasa kangen. Mereka berdua ini melewatkan dengan yang namanya video call, terus juga chatting atau ya bisa ketemu beberapa pekan sekali lah ya. Tapi lama kelamaan ini si Noah ini jenuh.
Oh pasti. Ya. Pasti udah baca. Terus si Ellie ini akhirnya curiga lah ya, kayak misalkan kok ada yang beda gitu. Tapi si Noah juga ngerasain hal yang sama. Wah si Ellie ini kok ada yang beda. Apalagi ada informasi yang mengatakan ke Noah kalau misalkan si Ellie ada yang ngedeketin temennya. Waduh, satu kelas. Gaswat itu. Iya, temennya satu kelas yang coba untuk deketin gitu. Iya, terus kata si Noahnya juga pasti mikir, masalahnya si yang ngedeketin si Ellie ini ganteng juga. Nah ini di apa di sinopsisnya ganteng juga, dan akhirnya rasa apa ya, ragu, rasa tidak percaya diri akhirnya muncul. Kalau dibayangkan gue, kalau di negara plus 62 pasti itu didatangin dan langsung baku hantam. Kalau kalau diceritainnya apa nih? Pelakor. Nah ini sebenarnya Ellie juga hanya menunggu aja sih. Nunggu baku hantam? Bukan. Menunggu Ellie lulus aja, karena mereka ini sebenarnya udah janjian kalau misalkan kamu kalau lulus juga harus kuliah di Harvard agar kita bisa. Tapi kalau misalnya si Noah itu dia tahu bahwa si Ellie-nya ada ngedeketin, si Noahnya juga sama nggak? Berperilaku yang sama nggak? Nggak tahu juga. Dua-duanya ragu lah. Dua-duanya ragu. Gua nggak mau banyak spoiler di sini karena nanti juga nggak penasaran dong. Kalau gue sih ngeliat lu udah cerita kayak gini, gue penasaran. Tapi paham. Masalahnya gue langsung ngebayangin. Si ceweknya biasanya kan si cowoknya nih yang brengsek nih, biasanya cowoknya kan. Iya. Tapi ini ada cowok yang ngedeketin ceweknya. Iya betul. Akankah keimanannya tergoyahkan atau enggak nih? Jadi sebenarnya ini masalah waktu aja ya. Iya. Dia harus nunggu sampai lulus dan mungkin dia masuk ke perguruan yang sama. Iya. Nah, tapi ini belum jelas nih ke depannya kayak gimana. Jadi kalian harus tonton film The Kissing Booth yang kedua. Itulah beberapa film yang kita rekomendasikan yang wajib kalian tonton di pandemi COVID-19 ini ya. Ada yang sudah tayang di bioskop dan sudah tayang di aplikasi-aplikasi Netflix dan Hotstar. Ya. Pertama kita recap. Pertama ada Train to Busan 2, Zombie Movie. Yang kedua ada Kingsman 3. Ya. Terus yang ketiga ada Bill and Ted. Yang keempat ada Deal Bihara. Dan yang kelima ada Kissing Booth 2. Nah, dan ini film-filmnya cukup menarik dan memang di YouTube pun menjadi trending ya. Iya, jadi trending, trailernya trending. Jadi kalau misalkan kalian nggak percaya, langsung aja klik YouTube-nya, langsung trending ke film. Nah itu udah jelas deh. Dan kalian tungguin aja gitu. Mudah-mudahan ya Sobat Firman juga doakan juga supaya negara kita cepat pulih ya. Dan besok-besok cepat dibuka. Bukan gitu. Negara kita aja sih, dunia lah ya. Iya. Dan kalau misalnya ngomongin dunia, kita kemarin ngobrol sama teman-teman kita yang atau Sobat Firman yang ada di Eropa, yang di Amerika juga banyak. Di Eropa lah ya, atau di Rusia itu sudah mulai membaik ya. Mudah-mudahan Indonesia juga cepat membaik lah ya. Amin. Kita doa aja bersama-sama. Ya, subscribe channel kita di Firman Indonesia TV. Nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. Betul, supaya kita bisa terus semangat untuk memberikan informasi-informasi atau berita yang cukup menarik. Dan kita juga bakal ada DISD season kedua. Tungguin aja. Betul. Dan kita juga mesti pamit ya. Enggak. Apa tuh? Gua mau ngasih tahu buat Sobat Firman, ada satu nih yang gua hampir lupa, bahwa episode Firman Talk ini dipersembahkan oleh Firman Online Store. Oh ya. Jadi mungkin Sobat Firman yang belum tahu Firman Online Store, kalian bisa cek di www.firmanindonesia.com atau kalian bisa download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store. Caranya kalian ketik Firman Online Store dan download aplikasinya. Caranya gampang banget. Karena kalau misalnya teman-teman atau teman-teman atau Sobat Firman belum tahu Firman Online Store itu apa. Jadi Firman Online Store itu adalah suatu e-commerce yang official, yang resmi dari Firman Indonesia. Jadi di menjual produk-produk ini Dik ya, konstruksi atau alat teknik, banyak lah pokoknya di situ. Pertanian. Kalian cari aja di sana. Cocok nih, soalnya keluarga gue kan petani nih, bakal di musim panas ini bakal membajak sawah. Iya betul. Mengemburkan tanah-tanah yang kering nih. Menggemburkan dompet. Pokoknya langsung aja download betul. Masuk ke website-nya. Kayaknya kita harus pamit juga, Gung. Yap, benar. Oke, gua Diki pamit dan Agung juga pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya.